Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 7 mengenai Newton Divided Difference and Interpolasi. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Yang pertama Arif Mudawali, yang kedua Kintari Indah Akmalia, dan yang ketiga Salman. Interpolasi selisih terbagi. Interpolasi adalah metode dalam matematika numerik untuk mencari nilai data di antara dua titik yang diketahui. Dalam konteks rekayasa dan sains, interpolasi sering digunakan untuk memperkirakan nilai fungsi berdasarkan data diskret. Interpolasi Newton dengan selisih terbagi atau divided difference adalah metode interpolasi yang digunakan jika titik-titik data tidak berjarak sama atau tidak uniform. Dengan polinom Newton, polinom yang dibentuk sebelumnya dapat dipakai untuk membuat polinom derajat yang makin tinggi. Interpolasi polinomial orde pertama. Jika diketahui dua pasang titik pada suatu kurva, yaitu x0, fx0, dan x1, fx1, maka interpolasi linear akan didapatkan, yaitu persamaan garis yang melalui dua titik adalah f1x dikurangi fx0 per x dikurangi x0 sama dengan fx1 dikurangi fx0 per x1 kurangi x0, atau p1x sama dengan f1x sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi x0 dikali dengan x dikurangi x0. Persamaan ini dinamakan interpolasi linear. F1x menyatakan interpolasi polinomial orde pertama atau yang sering disebut dengan interpolasi linear. Sedangkan fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi x0 dinamakan sebagai beda terbagi. Interpolasi polinomial orde kedua. Metode beda terbagi kedua diterapkan jika diketahui tiga titik yang berbeda, sehingga pendekatannya berupa polinomial orde kedua atau dinamakan interpolasi kuadratik. Bentuk umum persamaan pendekatan polinomial orde kedua sebagai berikut, yaitu f2x sama dengan b0 ditambah b1 dikali x dikurangi x0 ditambah b2 dikali x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1, atau f2x sama dengan b0 ditambah b1x dikurangi b1x0 ditambah b2x kuadrat ditambah b2x0 dikali x1 dikurang b2x dikali x0 dikurang b2x dikali x1. Persamaan tersebut identik dengan persamaan berikut. f2x sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x kuadrat, sehingga a0 sama dengan b0 dikurang b1x0 ditambah b2x0 dikali x1. a1 sama dengan b1 dikurangi b2x0 dikurangi b2 dikali x1, sehingga a2 sama dengan b2. Untuk menghitung nilai B0 pada persamaan 4.9 dengan memisalkan X sama dengan X0 diperoleh B0 sama dengan Fx0 sebagai persamaan 4.10. Dengan memisalkan X sama dengan X1 pada persamaan 4.9 dan mensubstitusikan persamaan 4.10 ke dalam persamaan yang sama, maka Fx1 sama dengan Fx0 ditambah B1 dikali X1 dikurangi X0 ditambah B2 dikali X1 dikurangi X0 dikali X1 dikurangi X1, sehingga B1 sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 per X1 dikurangi X0 sebagai persamaan 4.11. Selanjutnya perhatikan tabel 4.2 sebagai tabel beda terbagi. Yang pertama yaitu untuk nilai X, X0, Fx-nya itu Fx0. Beda terbagi pertamanya yaitu Fx0, X1. Beda terbagi kedua yaitu Fx0, X1, X2. Beda terbagi ketiga yaitu Fx0, X1, X2, X3. Untuk X1, Fx-nya yaitu Fx1. Beda terbagi pertamanya yaitu Fx1, X2. Beda terbagi kedua yaitu Fx1, X2, X3.
Beda terbagi ketiga yaitu fx1, x2, x3, x4. Untuk x2, fx-nya yaitu fx2. Beda terbagi pertamanya yaitu fx2, fx3. Beda terbagi keduanya yaitu fx2, x3, dan x4. Beda terbagi ketiga yaitu fx2, x3, x4, dan x5. Untuk x yang ketiga, fx3, beda terbagi pertamanya yaitu fx3, xx4. Beda terbagi kedua yaitu fx3, x4, x5. Untuk x keempat yaitu fx4. Beda terbagi pertamanya yaitu fx4, x5. Selanjutnya untuk x5, fx5. Itu dilakukan untuk beda terbagi pertama, kedua, dan ketiga sesuai dengan tabel yang ditunjukkan. Selanjutnya, interpolasi polinomial orde ke n. Persamaan 4.10 dan 4.11 dapat disubstitusikan pada persamaan 4.9 sehingga untuk nilai x sama dengan x2 dapat diperoleh B2 sama dengan fx2 dikurangi fx1 per x2 dikurangi x1 dikurang fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi x0 per x2 dikurangi x0 sebagai persamaan 4.12. Secara umum, polinomial orde ke n memerlukan data sebanyak n plus 1 data, yaitu x0, x1, x2 sampai ke xn, atau pasangan titik-titik dari x0 fx0, x1 fx1, x2 fx2 sampai ke xn fxn, sehingga polinomial orde ke n didefinisikan sebagai berikut. Fnx sama dengan b0 ditambah b dikali x dikurangi x0 sampai ke ditambah bn dikali x dikurang x0 dikali x dikurang x1 hingga x dikurangi x n kurang 1 sebagai persamaan 4.13. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, maka nilai koefisiennya adalah B0 sama dengan fx0, B1 sama dengan f x1 x0, B2 sama dengan f x2 x1 x0 hingga Bn sama dengan f xn, xn kurang 1 hingga x1 dan x0. Untuk beda terbagi pertama secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Fxi xj sama dengan fxi dikurangi fxj per xi dikurangi xj sebagai persamaan 4.19. Untuk beda terbagi kedua secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Fxi xj xk sama dengan fxi xj dikurangi xj xk per xi dikurangi xk sebagai persamaan 4.20. Sehingga untuk beda terbagi ke n secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Fxn xn kurang 1 sampai x1 x0 sama dengan fxn xn kurang 1 sampai x1 dikurangi dengan fxn kurang 1 xn kurang 2 hingga xn 0 per xn dikurangi x0 sebagai persamaan 4.21. Baiklah, selanjutnya masuk ke contoh soal. Jika diketahui 3 pasang titik, yaitu 1 len 1, 4 len 4, dan 6 len 6, hitunglah nilai pendekatan untuk len 2 dengan menggunakan interpolasi beda terbagi. Baiklah, untuk penyelesaiannya, diketahui x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 4, dan x2 sama dengan 6. Maka len x0 sama dengan 0, len x1 sama dengan 1,38629494, dan len x2 sama dengan 1,791759 akan dicari len 2 dengan menggunakan interpolasi beda terbagi dengan menggunakan persamaan 4.10. Didapat B0 sama dengan Fx0 sama dengan 0. Dengan persamaan 4.11, B1 sama dengan 1,386294 dikurang 0 per 4 dikurang 1 sama dengan 0,46209981. Dan dengan persamaan 4.12,
X0 sama dengan 1, Fx-nya sama dengan 0. Beda pertama 0,4962091, dan untuk beda keduanya min 0,05187311. Untuk X1 sama dengan 4, Fx-nya 1,386294. Untuk beda pertamanya 0,202736, dan untuk X2-nya sama dengan 6, Fx-nya 1,791759. Nah, B2 sama dengan 1,791759 dikurang 1,36294 per 6 dikurang 4 dikurang 0,492091 per 6 dikurang 1 sama dengan min 0,05187731. Jika dituliskan dalam tabel seperti tabel 4.3, dan untuk mendapatkan nilai dari X sama dengan 2 adalah F2X sama dengan B0 ditambah B1 dikali X dikurang X0 ditambah B2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Maka F2 dalam kurung 2 sama dengan B0 ditambah B1 dikali 2 dikurang 1 ditambah B2 dikali 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 4 sama dengan 0 dikurang 4,620981 dikali 1 dikurang 0,05187731 dikali 1 dikali 2. Maka hasil yang didapat adalah 0,5658444. Sedangkan nilai benar untuk X sama dengan 2 adalah len 2 sama dengan 0,6931472, dan kesalahan yang terjadi adalah 0,127303 atau kalau dipersenkan 18,37%. Penerapan di bidang teknik perminyakan. Prediksi tekanan reservoir dalam pressure transit analysis atau baseline curve analysis. Kamu mungkin perlu memperkirakan tekanan pada waktu tertentu di antara dua pengukuran. Pembuatan tabel PVT, pressure, volume, temperatur saat mengisi data untuk simulasi reservoir. Kadang tabel PVT yang lengkap tidak tersedia kalau nilai PVT hanya tersedia pada tekanan tertentu. Interpolasi Newton bisa memperkirakan nilai di antara dua tekanan. Kalibrasi data logging. Pada analisis data logging seperti gamma ray atau resistivity, kadang kita perlu membangun kurva referensi antar data sparse. Jarang Newton divided differential interpolation dipakai karena lebih fleksibel dibanding interpolasi polinomial. Biasanya kalau titik-titiknya tidak berjarak sama. Kelebihan dan kekurangan. Aspek fleksibilitas. Kelebihan bisa digunakan untuk data dengan jarak antara titik tidak sama. Kekurangannya, kurang cocok untuk data yang sangat berfluktuasi atau banyak naik turun tajam. Efisiensi perhitungan. Kelebihannya, tambah titik baru tanpa menghitung ulang seluruh polinomial. Kekurangannya, jika banyak titik polinomial menjadi derajat tinggi, rawan osilasi. Konstruk polinomial bertahap. Kelebihannya dapat membangun polinomial bertahap sesuai kebutuhan. Kekurangannya, proses manual bisa memakan waktu jika titik data banyak. Simple dalam implementasi. Kelebihannya, rumus relatif sederhana untuk decoding di komputer atau dilakukan manual. Perhitungan manual rentan salah jika data lebih dari 4-5 titik. Stabil untuk data moderat. Stabil untuk jumlah titik kecil menengah 2-6 titik. Untuk data besar, metode subline atau width interpolation sering lebih baik.
Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.